hadapan Tuhan. Oh Tuhan, kembali malam ini mohon rahmat daripada Tuhan. Berkati Amin. persekutuan kami Tuhan. Kau sang Amin. sumber air hayat mengalir di tengah-tengah Ya, kami. amin. Tuhan, kami mohon pada Tuhan, kami mau bersatu dengan Tuhan. Rasanya Amin. persekutuan hari ini menyingkapkan terang, menyingkapkan apa adamu Tuhan. Apa adanya Amin. diri kami. Betapa kami Amin. perlu berpaling padamu. Ya, Ambil Tuhan. Engkau sebagai sumber air hayat kami. Amin. Terima kasih padamu Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Sukacita, kita masuk ke minggu kedua. Saya akan share screen untuk persekutuan malam ini. Baik. Semoga bisa terlihat. Baik, puji Tuhan. Hari ini kita masuk ke inti dari kitab Yeremia. Puji Tuhan, kita akan masuk ke bagian yang sangat manis. Nah, sebelum masuk ke bagian-bagian berita, saya akan mengajak kita semua melihat beberapa potongan ayat yang penting yang jadi dasar persekutuan kita malam ini mengenai inti kitab Yeremia. Nah, sebelum memulai, saya ada memberikan sebuah gambar. Sebenarnya referensi yang bisa kita pakai untuk persiapan kita adalah dari pelajaran hayat berita ke-40. Nah, bisa dilihat di sini ada gambar, itu gambar kacang kenari. Ya, jadi yang kita ambil judul malam ini, inti dari kitab Yeremia, dalam bahasa Inggrisnya adalah kernel dari kitab Yeremia. Artinya sesuatu di dalam sebuah biji-bijian. Nah, puji Tuhan, kita lihat sama-sama bahwa judul kita malam ini yaitu inti kitab Yeremia. Nah, untuk melihat inti kitab ini, kita ada beberapa referensi ayat, yaitu di Yeremia 2 ayat 13, 17 ayat 9, 13 ayat 23, serta pasal 23 ayat 5 sampai 6, 33 ayat 16, dan 31 ayat 33 sampai 34. Nah, kita bisa lihat sama-sama referensi ayatnya. Saya akan baca, mungkin saudara bisa juga di tempat membaca, yaitu dikatakan sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Di ayat pertama ini, kita bisa melihat inti dari kitab Yeremia, salah satunya. Karena kalau kita lihat di Romawi 1, kita bisa melihat inti kitab Yeremia sebenarnya mencakup 3 perkara. Kita bisa melihat ada 3 perkara yang tercakup dari judul ini, yaitu kita bisa masuk ke sub yang Romawi 1. Dikatakan mencakup 3 perkara, yakni apa yang Allah inginkan dari kita. Kemudian apa adanya kita dalam kondisi kita yang jatuh. Ini yang kedua. Dan ketiga adalah apa adanya Kristus bagi kita. Nah, ini adalah inti dari kitab Yeremia. Nah, untuk itu, di outline kita bisa melihat bahwa kita perlu memecahkan cangkang dari kitab Yeremia yang seperti kulit kacang kenari yang begitu keras. Nah, puji Tuhan, hari ini kita dibantu melalui persekutuan dari ministry untuk melihat isi atau inti utama dari kitab Yeremia. Haleluya. Dan ini adalah sebenarnya bicara pengajaran lengkap dari seluruh Alkitab. Mari kita bisa lihat sama-sama, kita bisa mengulang sama-sama, mungkin berapa orang bersama saya, Saudara Moses mungkin yang kelihatan di layar, boleh bersama-sama saya mengulang, yaitu inti kitab Yeremia, yaitu mencakup 3 perkara. Haleluya. Yakni apa yang Allah inginkan dari kita. Apa adanya adanya kita dalam kondisi kita yang jatuh. Amin. Dan apa adanya Kristus bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Amin. Nah, saya akan share persekutuan pertama untuk memberikan bird eye view. Nah, untuk itu saya akan 2 kali menampilkan ini dengan struktur yang pertama yang agak meluas. Kita akan melihat secara garis besar dari outline yang kita akan nikmati di minggu ini dalam penuntutan kita. Pertama di Romawi 1, tadi sudah kita lihat mengenai inti kitab Yeremia.
Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang Allah inginkan sebenarnya akan dibahas di Romawi kedua, yaitu Allah itu punya hasrat hati, yaitu dia ingin menjadi sumber air hidup bagi kita. Nah, puji Tuhan, inilah apa yang Allah inginkan, yang akan dibahas di Romawi kedua. Allah adalah sumber air hidup kita. Namun tidak berhenti di sana. Ya, kita akan melihat bagaimana kondisi kita yang jatuh yang akan dibahas di Romawi yang ketiga. Dan apa adanya Kristus di Romawi berikutnya yang sebenarnya adalah sebuah jawaban dari kebutuhan Allah. Yaitu apa yang Allah inginkan. Yaitu Kristus akan meniadakan kondisi kita yang jatuh dan merampungkan apa yang Allah inginkan dari kita. Jadi kalau kita lihat 3 frase penting, apa yang Allah inginkan, yaitu Allah ingin menjadi mata air hidup bagi kita. Tetapi, apa adanya kita adalah manusia yang jatuh. Tapi puji Tuhan, ada Kristus. Dan apa adanya Kristus bagi kita adalah untuk meniadakan hal apa yang jatuh dari diri kita. Kondisi kita yang jatuh, dan dia merampungkan apa yang Allah inginkan bagi kita. Puji Tuhan, inilah inti dari kitab Yeremia. Inilah yang perlu kita nikmati dari kitab Yeremia. Inilah hal yang perlu kita dalami. Nah, puji Tuhan. Nah, kita akan lihat sekilas ya, ketika kita bicara inti yang pertama, yaitu Allah sebagai sumber air hidup kita. Nah, maka kita perlu melihat bahwa ada beberapa poin di sana, yaitu pertama, yang warna hijau. Jadi saya warna berbeda, warna biru untuk yang Romawi besar, hijau adalah untuk poin A. Nah, kita bisa melihat bahwa Allah sebagai sumber air hidup, dia adalah kenikmatan manusia. Ya, di dalam ekonominya, dia menjadi mata air hidup. Mata air hayat adalah untuk kenikmatan manusia. Jadi kita bisa melihat di Yeremia pasal 2 ayat 13. Nah, puji Tuhan, kita bisa lihat di air ini ketika dinikmati oleh manusia, maka dia berkhasiat. Dia memiliki khasiat di dalam diri manusia. Nah, kita bisa melihat bahwa khasiat ini, air hayat di dalam kita, akan merawat kita, mentransformasi kita, menyerupakan kita, memuliakan kita. Nah, ini adalah khasiat secara sekilas, yaitu kita lihat bagaimana Tuhan, air hayat yang kita nikmati, yang tidak lain adalah Tuhan sendiri, ketika dia masuk ke dalam kita, melalui kita minum dia sebagai air hayat, tiap hari kita perlu meminum dia sebagai air hayat kita. Maka dia akan beroperasi di dalam kita. Nah, operasi hayat Allah yang melalui kita minum dia akan merawat kita, mentransformasi kita, menyerupakan kita, bahkan membawa kita kepada kemuliaan. Nah, inilah kita harus lihat bahwa air hayat yang kita minum ada tujuan. Di poin C kita lihat tujuannya. Yaitu apa? Dia akan menjadi mata air yang memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kita akan lihat nanti agak mendetil di poin C, yaitu apa? Menuju kepada hidup yang kekal, mengacu pada tujuan Allah, yaitu Yerusalem baru. Jadi air hayat ini akan memancar, ya, membawa kita kepada Yerusalem baru sebagai sasaran dari pekerjaan Allah. Nah, hari ini kita bisa melihat bahwa dalam prosesnya, ketika air hayat mengalir dalam kita, maka dia akan menghasilkan gereja sebagai ekspresi. Nah, puji Tuhan, untuk menjadi ekspresi Allah, yaitu gereja sebagai ekspresi Allah, sebagai pertambahan Allah, sebagai kepenuhan bagi ekspresi Allah, maka kita perlu air hidup yang memenuhi kita. Dan di poin E dan F, kita lihat bahwa ada beberapa hal yang perlu jadi perhatian kita. Bahwa tidak ada sumber yang lain yang bisa meleraikan dahaga kita. Jadi kita bisa melihat bahwa kondisi orang Israel, mereka ada dua hal yang Tuhan tegur, yaitu mereka meninggalkan Allah sebagai sumber air hidup, dan mereka menggali bagi diri mereka kolam yang tidak bisa menampung air, yang dalam bahasa asli sebenarnya tidak menampung air sama sekali. Nah, artinya selain Tuhan tidak ada yang bisa meleraikan dahaga kita, dan hanya Tuhan yang dapat memuaskan kita. Itu yang di poin F dengan gambaran orang Israel. Sebagaimana orang Israel, mereka menggerutu terhadap Musa ketika mereka kekurangan air. Nah, sama dengan halnya dengan kita. Hari ini, air ini adalah kelimpahan roh yang kita nikmati setiap hari.
ketika kita menikmati kelimpahan air hayat ini, maka seluruh masalah akan diselesaikan. Puji Tuhan. Inilah air hayat yang kita perlu nikmati hari demi hari. Haleluya. Inilah poin pertama. Nah, di poin kedua, kita melihat penyingkapan akan kondisi kita yang jatuh. Yaitu apa? Apa adanya manusia kita yang telah jatuh. Nah, kita bisa lihat ada dua aspek, yaitu bagaimana sifat kita yang telah jatuh. Kedua adalah tingkah laku kita, perbuatan kita, yang penuh dosa dan penuh perbuatan jahat. Nah, kita perlu melihat bahwa di Yeremia 17 ayat 9 dikatakan betapa liciknya hati. Nah, hatinya sudah membatu. Sebenarnya bahasa aslinya, the heart is incurable. Hati manusia sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Sulit, bahkan tidak bisa disembuhkan lagi. Nah, inilah kondisi dari manusia, sifat manusia. Dan di poin 3b, kita bisa melihat perbuatannya, kebiasaan yang jahat yang muncul dari kondisi kita yang telah jatuh. Nah, tapi puji Tuhan, kita perlu melihat di poin C, kita perlu melihat situasi itu, kita perlu melihat terang. Ya, di dalam terang Tuhan melihat kondisi kita yang najis, ya, yang jatuh. Nah, dari situasi ini, kita akan masuk ke Romawi keempat. Ya. Ketika kita diterangi, ketika kita nampak siapa Tuhan, kita akan nampak diri kita najis. Nah, dari sini kita bisa melihat ada pengharapan, ya, tidak hanya berhenti pada rencana Allah, tidak hanya berhenti pada kondisi manusia yang telah jatuh, tapi puji Tuhan, Kristus datang. Di sini kita lihat Romawi keempat, yaitu inti yang ketiga dari kitab Yeremia, yakni apa adanya Kristus bagi kita. Puji Tuhan, Kristus bagi kita. Nah, siapa dia? Kita perlu melihat bahwa Kristus adalah keadil benaran kita. Kristus adalah perjanjian Allah bagi kita. Ini kita bisa melihat, yaitu bagaimana penebusan Allah secara yuridis, juga penebusan Allah secara organik. Ya, kita perlu melihat bahwa Allah kita, Kristus kita, dia memiliki sifat yang ilahi, juga sifat yang insani. Dan hari ini, puji Tuhan, di dalam perjanjian baru, Kristus adalah perjanjian Allah buat kita, yang terus bekerja melalui hayat yang diberikan ke dalam kita. Inilah hukum roh hayat yang telah kita terima di dalam kita ketika kita dilahirkan kembali. Puji Tuhan, ini adalah secara besar kita melihat keseluruhan dari berita minggu ini, ya, kita bisa melihat secara besar bahwa puji Tuhan, inti dari kernel, inti dari kitab Yeremia, haleluya, 3 perkara ini sungguh sangat ajaib, ya, bahwa Allah adalah sumber hidup kita, sumber hayat kita, dan kita manusia yang jatuh, yang sepertinya tiada harapan, tapi Allah bisa mengubah, inilah ekonomi Allah, bisa mengubah kondisi manusia yang telah jatuh. Bahkan Allah bisa menaruh hukumnya di dalam diri kita, mengubah kita kembali kepada seturut dengan rencana Allah. Yaitu oleh Kristus yang adalah kebenaran Allah, keadil benaran Allah, juga adalah perjanjian Allah buat kita. Puji Tuhan. Nah, setelah ini saya akan membahas sedikit lebih ke dalam. Baik, saya akan bukakan sebentar. Oke, kita lihat kembali. Setelah melihat secara membesar, kita coba melihat agak ke dalam sedikit, yaitu beberapa poin yang penting. Yaitu, saya rasa poin pertama kita jelas, ya, yaitu merangkum seluruh berita hari ini. Nah, kemudian kita bisa melihat ketika kita bicara Allah, dia menjadi air hidup bagi kenikmatan kita. Nah, ini kita perlu melihat perkara menurut Roma, ya, dia adalah sang sumber. Segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Nah, hari ini kita perlu menyadari bahwa Allah adalah sumber air hayat kita, tidak hanya hari ini saja. Ya, kita perlu lihat bahwa Tuhan hari ini sebagai anak domba, ya, dia terus sedang menggembalakan dan menuntun, ya, kita kepada mata air kehidupan. Ya. Kelak, ya, sang anak domba juga sedemikian. Jadi hari ini Tuhan sebagai mata air kita, ya,
Dia adalah mata air keselamatan kita. Ya, dia mata air kenikmatan kita. Nah, kita perlu apa? Mengaplikasikan dengan apa? Minum Allah sebagai sumber air hidup. Tiap hari, tiap saat, tiap waktu kita perlu minum dia sebagai sumber air hayat kita. Nah, untuk itu, ya kita bisa melihat untuk minum itu. Maka di poin 1, kita perlu lihat manusia harus menimba. Ya. Ini adalah bicara kerjasama kita. Bagaimana kita perlu menimba air dengan kegirangan. Nah, kita bisa lihat beberapa referensi ya. Betapa ya, di Yesaya dikatakan bahwa kamu akan menimba air dengan kegirangan. Lalu dikatakan, masyurkanlah bahwa namanya tinggi dan luhur. Nah, sesuai sekalian kita perlu apa? Belajar berseru pada nama Tuhan, mengucap syukur, bersukacita, berdoa, memuji. Inilah kita menimba air dengan kegirangan. Ada satu poin yang sangat menarik, saya nikmati ya, yaitu di sidang video dikatakan di Kisah Rasul, diambil contoh, bagaimana Rasul Paulus adalah orang yang sedemikian. Di tengah situasi ombak badai, semua tiada harapan, dia bisa berdiri dan mengatakan, I advise you to cheer up. Dia bisa apa? Memberikan sukacita. Dia mengatakan pada orang lain yang sedang putus asa, ayo kita bersukacita. Artinya dia adalah orang sungguh di tengah situasi apapun tetap menikmati sukacita. Nah, moga kita sebagai orang Kristen juga sedemikian menimba air dengan air kegirangan hari demi hari. Nah, air kegirangan yang kita nikmati ini sebenarnya adalah air hidup yang telah melalui proses. Yaitu siapa? Diri Tuhan sendiri. Ya, hari ini dia telah melalui proses, ya, yaitu menjadi roh itu yang bisa kita nikmati secara praktis. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus adalah air hidup yang bisa kita nikmati setiap saat. Nah, kita perlu melihat bahwa air hidup ini, di poin B dikatakan dia adalah Allah Tritunggal sendiri, ya, di mana kita bisa melihat bahwa ada Bapa, ada Putra, ada Bapa, Putra, Roh adalah sumber mata air dan sungai. Jadi puji Tuhan, Bapa adalah sang sumber, Putra adalah mata air, dan Roh itu adalah aliran dari air hidup itu. Dan puji Tuhan, dan kembali lagi ditekankan kita perlu apa? Melalui menyeru nama Tuhan. Ya, seru namanya. Siarkan pada bangsa perbuatannya. Jadi kita perlu baik-baik menyeru nama Tuhan untuk mendapatkan keselamatan. Nah, ada tambahan 6 jalan, yaitu menimba dari pancaran air hidup. Yaitu bagaimana kita perlu bertobat, menyeru, bernyanyi, bersyukur, memuji, dan memberitakan perbuatan Allah yang besar. Artinya kita memberitakan segala karya Allah, apa adanya Allah yang kita alami. Haleluya. Baik, ini adalah poin yang bagaimana poin A ya, bagaimana Allah menjadi air hayat bagi kita. Nah, kemudian kita akan lihat di poin B. Masalah khasiat ini, saya rasa tidak ada subpoin, jadi kita bisa melihat bahwa khasiat dari air ini adalah membawa kita ke dalam keselamatan organik Allah ya, sampai kepada tingkat kita dimuliakan. Ya, inilah khasiatnya. Ketika dia beroperasi, maka kita akan dibawa oleh Tuhan dalam proses keselamatan organik ya. Kita dirawat, ditransformasi, diserupakan dan bahkan dimuliakan. Puji Tuhan. Nah, poin C kita lihat sekarang tujuan air di dalam manusia. Nah, yang terpenting di sini adalah bahwa air itu akan memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, di sini mengacu pada apa? Yerusalem baru. Ya, Yerusalem baru adalah sasaran dari pancaran, tujuan dari air hidup di dalam manusia. Ketika air itu mengalir, dia akan mengalir sampai kepada hidup yang kekal. Sampai kepada ke dalam hayat yang kekal. Dan kita tahu Yerusalem baru adalah totalitas dari hayat yang kekal. Jadi puji Tuhan, makin kita menikmati aliran hayat, makin kita menjadi Yerusalem baru. Makin kita dalam proses, oh haleluya, menjadi Yerusalem baru. Haleluya. Nah inilah apa? Melalui minum air itu, ya kita menjadi Yerusalem baru. Ini kembali kepada apa? Tujuan Allah menjadi Allah Tritunggal. Ya, Allah menjadi Allah Tritunggal, supaya Allah bisa kita nikmati sebagai aliran di dalam kita. Dan aliran ini akan menghasilkan gereja
sebagai ekspresi Allah. Yang tidak lain adalah pertambahan dan kepenuhan Allah di dalam gereja. Amin. Nah, di poin E dan F sudah saya bahas tadi, bahwa kita secara praktis ya perlu menerima penyaluran ilahi. Hari demi hari kita perlu menerima Allah disalurkan di dalam kita, yang akan menyelesaikan seluruh masalah kita. Nah, puji Tuhan, hari demi hari, mari kita bisa menikmati aliran air hayat di dalam kita. Amin. Nah, kemudian di poin ketiga, yaitu masuk ke inti yang kedua. Ya, kita bisa melihat bagaimana atau apa adanya manusia yang telah jatuh. Nah, di mana di Yeremia 17 ayat 9 jelas dikatakan bahwa hati manusia sudah rusak, tidak bisa disembuhkan kembali. Tapi puji Tuhan, ya kita lihat bahwa Allah terus bekerja. Di Yeremia 31 ayat 33, Anda bisa lihat di sana dikatakan bahwa Tuhan mengatakan bahwa aku akan menaruh hukumku, Tauratku di dalam batin mereka, dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka menjadi umatku. Dan di 2 Korintus, Tuhan menuliskan ya, hukumnya pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, puji Tuhan, inilah pekerjaan Allah. Ya, di dalam hati manusia yang sudah rusak, tapi Allah terus bekerja di dalam ekonominya, menyalurkan dirinya di dalam hati manusia yang sudah rusak ini. Nah, ini adalah perkara poin pertama dari poin A, yaitu bagaimana hukum hayat perlu dituliskan. Perlu dituliskan. Dan inilah jalan keluar dari kondisi kita yang telah jatuh. Yaitu apa? Perlu menerima penyaluran Allah ke dalam hati kita. Amin. Inilah jalan Allah. Dan bicara perbuatan, ya diambil dari Yeremia 13 ayat 23, itu kebiasaan. Ya, suatu kebiasaan yang jahat, yang seperti diumpamakan orang Ethiopia bagaimana mengganti kulit, bagaimana belang macan tutul diganti, tidak bisa. Ini sifat yang tidak dapat diubah dan tidak dapat diobati sendiri. Nah, karena itu kita bisa melihat perlu belas kasih Tuhan. Ya, kita perlu nampak ya di dalam terang Tuhan betapa najisnya diri kita. Ada beberapa contoh yang baik dicontohkan, yaitu bagaimana di Yesaya, dia melihat tahta Allah ketika Raja Uzia mati. Dia melihat tahta Allah, dan dia berkata, celakalah aku, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Kemudian di Ayub juga sama, ketika dia melihat Tuhan, dia mengatakan, aku mencabut perkataanku. Petrus ketika berjumpa dengan Tuhan, dia juga berkata, Tuhan pergilah daripadaku, aku ini seorang yang berdosa. Artinya ketika orang nampak Tuhan, nampak tahta Tuhan, dia akan nampak betapa najisnya diri dia. Nah, ini adalah kita bisa melihat di 1 Yohanes, betapa kita perlu ada persekutuan dengan Tuhan. Di dalam persekutuan dengan Tuhan, kita menerima terang Tuhan. Di dalam terang Tuhan, kita menerima pembasuhan darah Tuhan. Nah, puji Tuhan, inilah cara Tuhan. Ya, lalu ketika kita melihat Tuhan di dalam perjanjian baru, melihat sama dengan mendapatkan. Ketika kita melihat Allah, kita mendapatkan Allah. Dan ketika kita melihat Allah, mendapatkan Allah, kita akan ditransformasi. Diubah menjadi ekspresi Allah. Inilah perkataan di 2 Korintus pasal 3 ayat 16. Yaitu kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Nah, hari demi hari, kita perlu memandang wajah Tuhan yang mentransformasi kita, mengubah kita, agar kita bisa mengekspresikan Allah. Amin. Ini adalah poin yang ketiga, ya, kita lihat bahwa berikutnya ada beberapa poin praktis, yaitu apa? Masalah penyegaran pagi. Ya, kita perlu apa? Kembali ke dalam roh. Ada praktek, yaitu apa? Penyegaran pagi. Lalu apa? Doa. Ketika kita penyegaran pagi, lalu apa? Doa, kita kembali ke dalam roh, menikmati segala kekayaan Allah, puji Tuhan. Ya, kita akan dijenuhi, ya, kita akan memandang Allah, ya, kita akan menikmati Allah, melihat, mengenal, dan akhirnya kita akan membenci diri kita. Kita nampak diri kita. Ini adalah aplikasinya bisa kita lihat, ya, sebagaimana contoh di perjanjian lama. Hari ini kita juga perlu ada waktu-waktu bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan menampakkan dirinya, menyalurkan dirinya.
dan kita nampak diri kita di bawah terang Tuhan, sehingga apa? Kita juga akhirnya membenci diri kita. Nampak diri kita najis, dan baru kita bisa masuk ke yang ketiga, yaitu apa? Kita nampak apa adanya Kristus. Haleluya. Kristus adalah kebenaran, keadil benaran kita. Nah, di Yeremia pasal 23 ayat 5 sampai 6 dikatakan, sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Di ayat 6 dikatakan Tuhan keadilan kita. Nah, kini kita bisa melihat dua status Tuhan, yaitu keinsanian dan keilahian Dia. Nah, puji Tuhan, Tuhan kita, haleluya, Kristus kita adalah keadil benaran Allah. Dia adalah ilahi juga insani. Dia menjadi keadil benaran bagi kita hari ini. Seperti 1 Korintus 1:30 katakan, tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Puji Tuhan. Inilah karya Tuhan secara yuridis. Nah, ini adalah baru di sisi objektif. Ya, kita bisa melihat bagaimana Tuhan kita, Dia menjadi jubah keadil benaran kita. Nah, ini adalah dasar supaya apa? Allah Tritunggal, ya Kristus masuk ke dalam kita sebagai hayat. Di atas pondasi penebusan yuridis, baru kita bisa mengalami keselamatan organik. Seperti dikatakan di Kolose 3 ayat 4 bahwa Kristus adalah hayat kita. Dia hari ini adalah sang hayat di dalam kita. Nah, karena itu kita bisa lihat di poin B bahwa keselamatan organik, yaitu di mana Kristus adalah perjanjian Allah bagi kita. Nah, kata perjanjian baru, perjanjian ini khususnya di Yesaya pasal 49 ayat 8, kita bisa melihat bahwa Tuhan katakan, aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian. Nah, di perjanjian lama, hukum Allah di atas dua loh batu. Tapi di perjanjian baru, puji Tuhan, Tuhan adalah perjanjian yang baru itu. Nah, kita bisa melihat ada beberapa hal bahwa arti kata perjanjian juga sama dengan kata wasiat. Nah, tapi ada perbedaan. Nah, wasiat adalah satu perjanjian yang berlaku ketika pembuat wasiat itu mati. Nah, hari ini Tuhan tidak hanya memberikan perjanjian, tapi Dia menjadi perjanjian dan menjadi wasiat bagi kita melalui apa? Kematiannya bagi kita. Dan hari ini kita telah menerima warisan yang diberikan kepada kita hari ini. Seperti dikatakan di Ibrani pasal 9 ayat 16 sampai 17. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Puji Tuhan, Tuhan kita telah mati. Hari ini kita berhak menerima warisan. Dan telah kita terima. Dan warisan ini, wasiat ini adalah persona dari Allah. Siapa? Ya, wasiat ini adalah Kristus yang memuaskan hukum. Ya, Kristus adalah warisan dalam perjanjian yang baru. Dan hari ini, tidak hanya melalui kematiannya, Dia memberikan warisan, yaitu dirinya kepada kita. Tetapi dalam kenaikannya, nah, Kristus adalah pengantara surgawi, Dia adalah eksekutornya. Dia yang membuat wasiat ini bisa kita alami. Kenapa? Dia adalah singa dari suku Yehuda. Yang telah menang. Dia adalah anak domba yang menebus. Dia adalah 7 roh yang menginfus kita dengan dirinya. Puji Tuhan. Dengan apa? Dengan dirinya sebagai isi dari gulungan perjanjian yang baru. Inilah status Tuhan kita hari ini ya. Dia adalah singa, sang pemenang. Dia anak domba yang menebus. 7 roh yang menginfuskan dirinya sebagai isi dari gulungan perjanjian baru. Dan Kristuslah. Puji Tuhan, Kristus, Kristus, dan Kristus. Dialah realitas dari segala berkat yang telah diwariskan. Kenapa? Semua kekayaan, ya, keselamatan, berkat, kekayaan rohani di surga telah diwariskan, yaitu di dalam Kristus sebagai roh itu. Ya, karena itu kita perlu menyadari pentingnya perkara roh itu. Ya, di outline dikatakan roh kita adalah rekening bank. Ya, semua kekayaan Allah ada di dalam roh itu. Nah, puji Tuhan. Nah, roh itu di dalamnya kita perlu melihat bahwa
disalurkan ke dalam kita. Roh ini adalah roh hayat. Nah, kita perlu sadar bahwa hayat ini roh ini ada hukum hayat yang adalah realitas. Di Roma 8 ayat 2, hukum hayat telah memerdekakan kita. Dia adalah realitas dari perjanjian yang baru di dalam kita. Nah, hari demi hari kita perlu mengalami hukum hayat, yaitu fungsi hayat yang otomatis bekerja. Ketika kita hidup di dalam roh ini, menikmati kelimpahan roh ini, puji Tuhan. Nah, ini adalah dikatakan di subpoinnya bahwa hukum hayat adalah kuasa prinsip yang otomatis ya. Ini otomatis. Otomatis. Ketika kita hidup di dalam hukum, maka hukum itu bekerja seperti gravitasi. Selama kita di bumi, kita akan mengalami hukum gravitasi. Tapi puji Tuhan, ada satu hukum yang kuat, yaitu hukum roh hayat. Nah, di dalamnya kita bisa mengalami segala apa adanya Allah. Nah, ini adalah kapasitas dan kuasa ilahi, kita lihat fungsi. Nah, fungsinya, ya, menurut fungsinya, ini adalah kapasitas kuasa ilahi. Nah, hayat ini punya kapasiti. Hayat ini punya hukum yang spontan bekerja. Nah, hayat ini juga punya kapasitas. Nah, kapasitas hayat ini akan membuat dia melakukan segala sesuatu di dalam kita. Dia bekerja secara spontan di dalam kita. Untuk apa? Pelaksanaan ekonomi Allah. Yaitu apa? Untuk mengalahkan kita. Untuk membuat kita menjadi anggota tubuh Kristus yang real. Inilah hukum hayat yang bekerja di dalam kita. Ya, dengan sifatnya, dengan kapasitas kuasa ilahinya, membuat kita menjadi anggota-anggota tubuh Kristus. Inilah pekerjaan hayat yang mengalahkan kita. Dan hukum hayat ini bekerja bertahap. Dia menyebar. Dari apa? Dari bagian paling dalam, roh kita. Ke sekelilingnya, yaitu ke dalam hati kita. Inilah cara Allah menuliskan hukumnya di dalam kita. Dia terus bergerak dari roh kita ke dalam hati kita. Haleluya. Dan dia akan membuat manusia menjadi ekspresi Allah. Pada puncaknya, inilah pekerjaan Allah. Haleluya. Kita akan menjadi kepenuhannya. Kita akan menjadi ekspresi kekalnya. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Ini yang saya bagikan untuk bird eye view dari berita kedua. Saya serahkan ke Saudara Ali untuk melanjutkan. Amen. Puji Tuhan. Tes suara saya udah. Ya, Oke. ya masuk. Ya. Puji Tuhan, terima kasih Saudara Cheng Hin. Saudari, kita di dalam berita kedua ini melihat Allah kita adalah sumber. Allah kita adalah mata air hayat. Kita harus menimba Dia dan minum darinya. Bagaimana saudari kalau kita luangkan waktu sebentar, beberapa detik mungkin, kita bersama-sama minum Dia sebagai mata air keselamatan kita. Jalan yang paling sederhana adalah dengan menyeru nama Tuhan, dengan memuji Tuhan. Mari kita sama-sama beberapa kali meleluasakan roh kita menyeru nama Tuhan. Amen. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Amen. Puji Tuhan. Amen. Puji Tuhan. Amen. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amen. Nah, saudari, kalau kita minum Dia, ya maka kita akan dipuaskan, ya. Dan segala masalah kita di dalam diri kita dengan orang lain maupun kita dengan Allah semuanya bisa terleraikan, ya. Tapi sayang kalau seperti bangsa Israel, mereka meninggalkan Allah sebagai mata air yang hidup, mata air keselamatan mereka, dan malahan menggali sumur yang bocor. Saudari, apakah sumur yang bocor? Hari ini banyak orang ya mencari hal-hal di luar Allah bagi kepuasan, bagi kenikmatan mereka. Tetapi apa yang mereka dapatkan? Mereka tidak mendapatkan apa-apa.
ya bahkan keadaannya semakin jatuh dan semakin merosot, ya. Nah, saudari, kita di dalam berita ini juga diingatkan bahwa di dalam kejatuhannya kondisi manusia sangat kasihan, ya. Hatinya jahat, ya, hatinya licik dan tidak bisa diubah, tidak bisa diperbarui. Namun di dalam ekonomi Allah kita melihat ada jalan keselamatan. Allah mau menyelamatkan umatnya. Allah mau, ya, bahkan di dalam hati yang sudah dikatakan jahat, ya, tidak bisa berubah, bahkan sudah membatu ini, Allah bisa memperbaruinya, ya. Allah memberikan hati yang baru, yang di atasnya Allah itu bisa menuliskan hukum-hukumnya. Ya, puji Tuhan, kita juga melihat bahwa Kristuslah hukum itu. Kristus sebagai tunas adil dari Daud, ya. Dia di dalam keilahian dan keinsaniannya, ya, dia hari ini telah melalui proses, ya, menuliskan dirinya, bahkan dia menjadi satu perjanjian, wasiat dan warisan yang baru untuk kita nikmati, yang membawa kita kembali kepada rencana Allah sehingga kita dipuaskan oleh Dia. Baik, saudari, mungkin saya tidak mengulang apa yang sudah disampaikan oleh saudara Cheng Hin, ya, cuman saya ingin pada kesempatan ini mengajak saudari bagaimana bukan hanya menikmati tetapi bagaimana memasak, ya, memasak sendiri sehingga kelimpahan, ya, kekayaan di dalam ministry, di dalam garis-garis besar yang kita nikmati ini bisa kita nikmati bersama, ya. Saudari, berita malam ini itu ada di dalam pelajaran hayat Yeremia dan Ratapan, ya, khususnya berita ke-40, ya. Nah, uniknya di pelajaran hayat, berita ini ditaruh di bagian terakhir, ya, sebagai kesimpulan. Nah, sedangkan di pelajaran kristalisasi ini ditaruh di berita kedua, boleh dikatakan sebagai pendahuluan, ya. Ya, saudari, kita bersyukur, ya, bahwa melalui pelajaran kristalisasi ini kita dibawa untuk menggali, ya. Saudara Lee ketika dia menyelesaikan pelajaran hayat khususnya perjanjian baru, dia mengatakan tugas saya adalah untuk membukakan pintu-pintu tambang, ya, dari kebenaran di dalam Alkitab ini, ya. Nah, tugas generasi selanjutnya adalah untuk menggali, ya, mutiara-mutiara, permata-permata yang ada di dalam tambang di dalam Alkitab itu. Nah, inilah yang kita lakukan di dalam pelajaran kristalisasi. Artinya apa, saudari? Kita mengeluarkan kristal-kristal kebenaran. Kalau kita lihat di dalam pelajaran hayatnya, pelajaran hayat kitab Yeremia, judul yang sama di berita 40 ini hanya singkat saja, berupa kesimpulan. Tetapi di dalam garis besar pelajaran kristalisasi kita bisa melihat, wah, bertaburan permata-permatanya, ya. Nah, malam ini saya ingin mengajak saudari bagaimana menggali, bagaimana mengeksplorasi, ya, butir-butir penting, ya, mutiara-mutiara, permata-permata kebenaran di dalam garis besar ini, ya. Amen. Nah, mungkin ya, selama ini kita menikmati pelajaran hayat, kita membaca, ya, kita terinspirasi, lalu kita membagi nikmat atas apa yang kita nikmati. Tetapi untuk pelajaran kristalisasi agak sedikit berbeda. Karena itu saya ingin memperkenalkan satu jalan untuk menikmati berita-berita, terutama berita-berita puncak wahyu ilahi, dan juga berita-berita pelajaran kristalisasi Alkitab ini, ya. Nah, saya ingin memperkenalkan yaitu kehidupan DBHT. Saudari, mungkin kita pernah mendengar DBHT, istilah DBHT. DBHT ini adalah kepanjangan dari doa baca, belajar, hafal, dan tutur sabda. Nah, tapi ini bukan hanya satu aktivitas, tapi yang saya maksud di sini adalah satu kehidupan, ya. Nah, kehidupan ini, saudari, bukan satu metode, bukan satu cara, tetapi, ya, kehidupan orang-orang yang mencari Tuhan. Nah, kita melihat contohnya Yeremia sendiri adalah orang yang hidup
di hadirat Allah, bersatu dengan Allah, bahkan bersatu dengan firman Allah, sehingga dia menjadi pembicaraan Allah. Kita juga melihat contoh yang lain, Daud, pemazmur. Ya, dia juga adalah orang yang senantiasa menikmati firman Allah, merenungkan firman Allah siang dan malam. Nah, ini adalah, saudari, bukan hanya sekedar persiapan untuk tutur sabda, tapi ini adalah jalan untuk di konstitusi kebenaran. Ya, karena itu memang agak jelimet, ya, tapi ini adalah jalan supaya kita terkonstitusi oleh kebenaran. Ya, amen. Nah, pertama kita melihat doa baca. Ya, doa baca kita mungkin sudah umum, ya, sudah tahu, yaitu melalui baca doa, baca ulang, baca tekan, dan baca hidup. Kemudian belajar. Nah, belajar ini bukan seperti belajar di perguruan tinggi atau belajar di sekolah, saudari. Ya, jadi jangan khawatir, saya mungkin pendidikannya kurang, ya, atau sudah lama tidak sekolah, susah kalau disuruh belajar. Ya. Nah, inti dari belajar ini adalah supaya kita itu mengerti arti, ya, di dalam garis-garis besar, di dalam berita-berita yang ada, dan kita bisa memahami alur pikirnya. Ya. Nanti kita akan sama-sama mempraktekkan. Kemudian yang ketiga adalah hafal. Wah, ini lebih-lebih lagi, ya. Kalau sudah 4 kepala 5 ini sulit disuruh menghafal. Jangan khawatir, saudari. Yang kita maksud di sini hafal ini bukan hafal mati seperti menghafalkan ayat Alkitab, ya. Tetapi ini adalah perkara mengulang-ulang, ya, mengingat dan merenungkan. Nah, di poin merenungkan ini saya ingin mengajak saudari melihat contoh teladan dari Daud, ya. Tadi saya sudah sebutkan di Mazmur pasal 1 ayat 2, ya. Awal Mazmur ini Daud mengatakan apa? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, saudari, sering kita mendengar kesaksian, iya, pagi kita menikmati firman Tuhan, berpenyegaran pagi. Tapi siang menghadapi urusan-urusan, menghadapi orang, lalu firman Tuhan itu sepertinya sudah menguap. Ya. Nah, saudari, kita perlu, ya, membiarkan firman Tuhan itu tinggal. Nah, caranya bagaimana? Kita perlu membawanya terus, merenungkannya terus siang dan malam. Lalu di Mazmur 119, Mazmur Ziarah ini, di ayat 27, Daud juga mengatakan, buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu. Ya, supaya melalui merenungkan, akhirnya kita diberi pengertian untuk memahami firman Tuhan. Supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Ya, supaya kita mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, kemudian, ya, proses akhir dari DBHT ini tentu adalah tutur sabda. Ya. Yang dimaksud tutur sabda ini adalah menuturkan kembali, ya, menceritakan, bisa mengutarakan kembali apa yang kita sudah doa bacakan, belajar, dan hafalkan itu. Nah, doa baca ini kita boleh samakan dengan kita makan, ya. Sedangkan belajar itu kita samakan dengan proses kita mencerna. Kemudian hafal ini mengasimilasi, ya. Artinya supaya kandungan gizi dari makanan itu akhirnya terasimilasi menjadi kekuatan, tenaga, ya, bagi tubuh kita, bahkan bagi pertumbuhan hayat kita. Nah, kemudian apakah tutur sabda? Tutur sabda ini adalah memperhidupkan firman, ya. Jadi bukan hanya saya persiapan hari Minggu harus bicara, tapi kita perlu menempuh satu penghidupan seorang nabi, ya, menjadi juru bicara atau pembicaraan Allah seperti yang kita lihat di dalam diri Yeremia ini. Lalu kita melihat yang kita doa bacakan ini bukan hanya yang kita DBHT-kan bukan hanya ayat Alkitabnya, saudari, bukan hanya membaca, tapi kita perlu mempelajari struktur garis besar berita ini. Ya, di setiap garis besar kita melihat, coba saudari juga boleh buka buku FKKP-nya di halaman 22, ya. Yang berita kedua ini halaman 22, 23 dan seterusnya.
Nah, setiap bagian kita selalu melihat ada judul berita. Nah, judul berita kedua adalah inti kitab Yeremia. Ya. Lalu kemudian ada angka Romawi. Berita kedua ini ada 4 angka Romawi. Lalu kemudian di bawah angka Romawi ada huruf kapital, yaitu A besar, B besar, dan seterusnya. Lalu angka Arab 1, 2, 3. Kemudian huruf kecil. Ya, kadang-kadang ada angka kecil, ya, saudari. Nah, kita harus memahami struktur berita ini seperti apa, ya. Jadi bentuknya itu adalah seperti satu piramida, judul berita di atas, kemudian angka Romawi, semakin lama semakin melebar. Ya, apa artinya ini, saudari? Jadi judul berita itu dijabarkan, dijelaskan, ya, diartikan, didefinisikan di angka Romawi. Angka Romawi dijabarkan lagi di huruf kapital dan demikian seterusnya, ya. Jadi ini adalah struktur dari berita, garis besar beritanya, ya. Jadi penjabaran dari yang inti ke yang lebih meluas lagi. Nah, saudari, kalau kita memperhatikan garis besar berita, ya, kita mungkin melihatnya itu terlalu banyak butir, ya, saudari. Kalau ini yang sering menjadi keluhan, ya. Ini saking limpahnya tidak tahu mana poin pentingnya, ya, saudari. Nah, untuk itulah kita perlu ada satu cara, ya, satu pengenalan bagaimana sebetulnya melihat garis besar ini sampai menemukan butir-butir pentingnya dan bentar, saudari. Ada problem share screen? Saya bisa sharekan. Screen saya nggak kelihatan, ya? Enggak. Kali nggak ada PowerPoint-nya. Oh, sebentar. Oke, sorry. Ah, itu dia. Ya, oke. Maaf ya, saudari. Amen, makanya perlu tubuh, ya. Oke, saya ulangin sedikit untuk menampilkan yang tadi, ya. Jadi mulai dari sini saja. Jadi doa baca, ini makan, belajar mencerna, hafal, mengasimilasi, tutur sabda, memperhidupkan. Ya. Kemudian ini adalah tadi saya tampilkan dulu struktur garis besarnya. Oke, saya lanjutkan, ya. Jadi di dalam setiap berita, ini setiap berita, saudari, ya, jangan khawatir, tiap berita itu sungguh limpah, ya. Setiap, baik itu judulnya, angka Romawinya, angka huruf kapital, semua itu penuh dengan butir-butir kebenaran, ya. Nah, kadang-kadang kalau kita membaca outline-nya saja, kita bisa bingung, ya. Saudara, kita sering mengatakan apa? Bisa masuk hutan, tidak bisa keluar, saudari. Nah, ini seperti kita melihat apa? Bintang yang bertaburan di angkasa, ya, seperti gambar yang saya bagikan ini. Nah, karena itu, saudari, kita perlu mempunyai satu cara, ya, satu untuk apa? Mempoint out, ya, mengeluarkan butir-butir pentingnya, ya, memilah-milah butir-butir penting. Jadi seperti kita melihat angkasa penuh dengan bintang. Nah, kita perlu menemukan bintang mana yang paling bercahaya, paling cemerlang, ya. Dan kemudian ya, ini adalah kita menemukan kristal-kristal, ya, butir-butir penting di dalam garis besar itu. Dan kemudian menemukan alur pikirnya, ya, saudari. Jadi seperti ini, di angkasa itu ada banyak bintang. Nah, hanya orang yang ahli yang bisa menemukan ini ada rasi crux, ya, crux.
atau orang sering mengatakan petani ya, terutama ini gubuk penceng namanya. Ya, ini menjadi bintang penanda arah selatan, saudari. Nah, demikian juga kalau kita di dalam garis besar, kita menemukan outline-nya, menemukan alur pikirnya, kita akan menemukan arah di dalam outline itu, ya, seperti yang dikatakan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Oke, mungkin saya akan ganti ya dengan share PTT, jadi tidak pakai aplikasi. Mohon maaf sebentar, saudari, saya pindahkan. Apa sudah lebih jelas sekarang? Ya, jelas. Oke. Amin. Baik, saudari. Jadi saya lanjutkan. Nah, demikianlah kita bisa menemukan butir-butir penting dan alur pikir di dalam berita-berita ini, ya. Amen. Baik, sekarang kita sama-sama akan melihat yaitu bagaimana kita mengolah garis besar ini, saudari. Coba kita sama-sama buka. Nah, saudari perlu siapkan alat tulis juga ya. Ada stabilo, ballpoint, saudari boleh sama-sama nanti menanda-nandain garis besar kita ya. Jadi di garis besar ini pertama coba kita lihat judulnya, saudari. Kita perlu yakin betul kita mengerti apa yang ada di dalam judul ini, ya. Amen. Mari kita baca sama-sama, saudari. Judulnya Inti Kitab Yeremia, ya. Amen. Inti Kitab Yeremia, saudari. Nah, apa yang dimaksud inti? Tadi saudara Cenghin sudah memberikan ilustrasinya, yaitu biji kenari, ya. Nah, saudari, kalau kita melihat kitab Yeremia secara luaran saja, kita bisa mengetahui kitab Yeremia ini di dalamnya ada sejarah tentang bangsa Israel, tentang kejatuhan bangsa Israel. Kita bisa melihat biografi Yeremia sendiri, dan kemudian ada puisi-puisinya, ada nubuat-nubuatnya, dan sebagainya. Nah, itu adalah cangkangnya, saudari. Tapi yang kita mau adalah melihat intinya. Nah, bagaimana melihat inti ini? Ya, inilah di dalam berita kedua kita dibawa untuk melihat apa inti kitab Yeremia. Ya. Kemudian ayat Alkitab. Nah, seringkali kalau kita menjumpai outline, saudari, kita ini ayat-ayat Alkitab kita tidak baca, di skip ya. Tapi untuk DBHT supaya kita terkonstitusi, kita perlu memperhatikan ayat-ayat yang ada ya. Yang pertama adalah Yeremia pasal 2 ayat 13. Kita boleh baca sama-sama, saudari. Ini ayat yang sangat penting di dalam berita kedua ini. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Ya. Amen. Saya lanjutkan dulu. Nah, ayat ini berkaitan dengan inti yang pertama, yaitu di Romawi kedua ya. Kalau kita melihat tulisan yang saya cetak tebal, ini sumbernya yang saya cetak tebal ini
dari outline ya, Romawi 2 itu sumbernya adalah dari ayat ini, Yeremia pasal 2 ayat 13. Allah kita adalah mata air hidup. Amen. Lalu kemudian pasal 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Kemudian Yeremia pasal 13 ayat 23, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Nah, kalau kita lihat ini adalah Romawi ketiga, ya, kondisi kita yang jatuh. Kemudian selanjutnya Yeremia pasal 23 ayat 5 dan 6 dan Yeremia pasal 33 ayat 16 dan 31 ayat 33 sampai 34 ya. Ini mengenai Yeremia pasal 23 ayat 5 mengenai tunas adil Daud, ayat 6-nya mengenai tunas keadilan kita ya. Tuhan keadilan kita. Jadi tunas adil Daud dan Tuhan keadilan kita. Ini di Yeremia pasal 33 ayat 16 juga demikian, sama tunas keadilan kita. Lalu Yeremia pasal 31 ayat 33 sampai 34 mengenai perjanjian, ya, mengenai Taurat yang dituliskan di dalam hati, ya. Amen. Nah, ini adalah Romawi 4 perkara mengenai apa adanya Kristus bagi kita. Ya. Baik, kita lanjutkan ke angka Romawi 1-nya, ya, saudari. Ini saya perbesar di garis sama persis seperti di garis besar saudari. Nah, saudari boleh menandai ya. Di sini kita uraikan satu poin demi satu poin, menemukan butir-butir penting di dalam garis besar ini. Nah, di dalam Romawi 1 ini kita melihat apa kira-kira butir penting yang ada, saudari. Ya. Nah, saya bagikan bedakan 3 warna, karena itu saudari boleh pakai ballpoint warna-warni atau pakai stabilo warna-warni ya. Nah, pertama kita harus mencari poin penting apa. Nah, poin penting ini saudari kita harus perhatikan tadi struktur piramida ya. Jadi judul dijabarkan di angka Romawi ya. Nah, kira-kira apa yang ada di dalam judul yang dijabarkan di angka Romawi ini ya. Ya, kita bisa langsung menemukan di judulnya inti kitab Yeremia, di angka Romawi 1 dikatakan inti kitab Yeremia. Nah, penjabarannya adalah inti kitab Yeremia mencakup 3 perkara. Lalu apa saja 3 perkara itu? Di sini disebutkan. Kita boleh kasih tanda 1 ya, ditulis 1, apa yang Allah inginkan dari kita. 2, apa adanya kita di dalam kondisi kita yang jatuh. 3, apa adanya Kristus bagi kita. Lalu kemudian ada satu yang tidak tertera di judul, ini adalah untuk melihat ketiga hal ini. Jadi untuk melihat inti kitab Yeremia ini, kita perlu apa, saudari? Memecahkan cangkang ya, dan berkonsentrasi pada intinya, yang adalah pengajaran yang lengkap dari seluruh Alkitab. Ya, ini adalah statement atau pernyataan penting ya, butir yang penting di dalam berita ini, saudari. Saya lanjutkan. Jadi ini sama seperti yang tadi saudara Cheng Hin berikan ya gambarnya. Jadi kita sekarang merangkum, saudari, apa isi Romawi 1 itu. Bisa dirangkum dengan kata-kata atau kalimat pendek, ya, inti kitab Yeremia dan cara melihatnya. Ya, kita bisa rangkum demikian. Nah, ini menjadi guideline, menjadi pengarah untuk memecah atau untuk melihat butir-butir selanjutnya. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke Romawi 2. Saya perbesar, mungkin ya, bentar balik dulu. Nah, Romawi kedua ini adalah merupakan inti yang pertama. Jadi seperti yang tadi kita tandai, apa adanya, apa yang Allah ingin dari kita ya. Ini
kita melihat di dalam Romawi ke-2. Yang Allah inginkan dari kita, terutama disebutkan di dalam Yeremia pasal 2 ayat 13, mewahyukan bahwa Allah kita adalah mata air hidup. Amen. Lalu Romawi 3, ini kita melihat angka Romawinya dulu ya. Survei secara keseluruhan dulu. Yang ketiga, aspek lain dari inti kitab Yeremia adalah penyingkapan apa yang adanya kita dalam kondisi kita yang jatuh. Dan kemudian inti yang ketiga, perkara ketiga dalam kitab Yeremia adalah apa adanya Kristus bagi kita. Nah, saudari, dengan kita melihat Romawi 1-4, itu secara otomatis kita bisa menjawab. Ya, di pelatihan video ada setiap berita ada pertanyaan ya untuk tes. Nah, ini pertanyaan pertama bunyinya, apakah ketiga perkara utama dari inti kitab Yeremia? Jadi kita langsung bisa menjawab saudari pertanyaan pertama ini. Ya, yang dimaksud dengan ketiga perkara utama adalah kita bisa katakan sama-sama saudari, apa yang Allah inginkan dari kita? Allah adalah mata air hidup kita. Ya, Kemudian yang kedua, apa adanya kita di dalam kondisi yang jatuh. Hatinya licik dan membatu dan jahat, tidak bisa berubah ya. Lalu yang ketiga, apa adanya Kristus bagi kita, tunas keadilan dan Tuhan keadilan. Tunas keadilan dan Tuhan keadilan kita, dan perjanjian yang baru. Ya, ini adalah jawaban dari pertanyaan pertama. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke Romawi 2. Ya. Saya besarkan. Nah, Romawi 2 tadi kita sudah melihat ini adalah inti pertama dari kitab Yeremia. Nah, butir pentingnya kita melihat di sini, yang Allah inginkan dari kita. Nah, ayatnya Yeremia pasal 2 ayat 13, Allah kita adalah mata air hidup. Jadi kita boleh tandain butir-butir penting ini saudari. Lalu ayatnya kita boleh buka versi pemulihan ya, kita doa bacakan ayat ini ya. Karena ayat ini sangat berkaitan dengan Romawi 2 ini ya. Amen. Mungkin kita tidak banyak waktu untuk mendoakan seluruh ayat. Kita doa bacakan saja yang di stabilo warna orange ini saudara-saudari ya. Aku sumber air yang hidup ya. Aku mengacu pada Allah ya. Aku sumber air yang hidup. Amen. Aku sumber air yang hidup. Allah kita adalah sumber air yang hidup. Amen. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kita tarik kesimpulan. Ya, kita tulis di samping, Allah adalah sumber air hidup. Ya. Ini adalah inti dari judul ke Romawi 2 ya. Lalu kemudian kita masuk ke A, huruf kapital A. Saya besarkan. Maksud Allah di dalam ekonominya. Nah, tadi kita melihat di Romawi 1 itu dikatakan yang kita harus konsentrasi, kita harus fokus pada pengajaran Alkitab ya. Apa pengajaran Alkitab? Ya, pengajaran Alkitab, inti dari pengajaran Alkitab tidak lain adalah ekonomi Allah, penyaluran Allah ya. Nah, saudari, karena itu di sini begitu ketemu kata ekonomi Allah, maksud Allah, pengajaran Alkitab, saya beri stabilo warna biru ya. Maksud Allah dalam ekonominya adalah untuk menjadi mata air, sumber air hidup untuk memuaskan kita bagi kenikmatan kita. Dia ingin kita mengambil dia sebagai sumber mata air diri kita. Satu-satunya cara untuk mengambil Allah sebagai mata air hidup adalah minum dia hari demi hari. Nah, saudari, kita bisa ya seperti orang makan ya, mencerna ya. Mencernanya melalui apa, saudari? Melalui mendoa bacakan pelan-pelan ya. Maksud Allah di dalam ekonominya adalah untuk menjadi mata air, menjadi sumber air hidup untuk memuaskan kita bagi kenikmatan kita. Nah, di sini saudari, kita bisa menjamah maksud Allah
dengan dia menjadi mata air sumber hidup itu adalah untuk apa, saudari? Memuaskan kita, bagi kenikmatan kita. Ya, amen. Lalu poin berikutnya, dia ingin kita mengambil dia. Ya. Ya, bagaimana mengambilnya? Mengambil dia sebagai mata air hidup adalah dengan minum dia. Ya, ini poin yang kita dapatkan di A. Ya. Jadi kita tuliskan, simpulkan dengan kalimat sederhana. Dia ingin kita mengambil dia. Dia ingin kita mengambil dia sebagai sumber air hidup untuk memuaskan kita bagi kenikmatan kita melalui minum dia hari demi hari. Ya. Nah, ini kita melalui doa baca, kita mengerti alurnya, nah otomatis kita akan mengingatnya, saudari. Kemudian kita masuk ke butir yang lebih kecil lagi, yang lebih rinci lagi, 1, 2, dan angka ABC-nya, ya, ABCD kecil. Saya besarkan di nomor 1, intinya di sini adalah menimba air dengan kegirangan. Tadi di A dikatakan kita harus minum dia dari hari ke hari. Nah, caranya bagaimana minum ini? Pertama kita perlu menimba, ya. Lalu kemudian di Yesaya ayatnya menimba air kegirangan dari mata air keselamatan. Nah, saudari, di sini minum ini bukan seperti minum obat atau minum jamu, ya. Di sini dikatakan minum air dengan kegirangan. Wah, kita boleh apa, saudari, menikmati ini. Terima kasih Tuhan, Dikau adalah sumber air hidup. Aku mau minum di Kau, minum dengan kegirangan, ya, saudari. Bukan minum dengan sedih, ya, tapi minum dengan girang, minum dengan sukacita, ya. Kemudian di Mazmur, ini ayat-ayatnya mungkin tidak ada waktu untuk membuka semua ayat di sini, tapi waktu kita menikmati, kita boleh buka satu persatu, saudari. Ini sangat bermakna, ya. Jadi di Mazmur 36 ayat 9 dikatakan apa? Minum dari sungai kesenangan, ya, bukan hanya menimba dengan kegirangan, tapi kita juga minum sungai kesenangan, ya. Makin minum kita akan makin senang, makin minum kita akan semakin gembira, ya. Inilah yang ada di dalam Mazmur 36 ayat 9 ini. Kemudian di A itu kita menemukan lagi mengenai ekonomi Allah, ya. Yaitu Allah Tritunggal melalui proses. Nah, ini adalah prosesnya, ya. Kalau tadi dikatakan minum, nah bagaimana air itu bisa kita minum? Ya, air itu adalah sumber, Allah sebagai sumber. Nah, dia melalui proses. Ya, di sini kita melihat Allah Tritunggal melalui proses untuk menjadi Roh pemberi hayat sebagai air hidup, air hayat, ya. Amen. Nah, kemudian di B kita melihat Allah sebagai keselamatan kita adalah mata air itu. Kristus sebagai pancaran, ya, Allah Tritunggal melalui proses. Allah sebagai mata air, Kristus sebagai pancaran, dan Roh itu alirannya, ya, masuk ke dalam diri kita. Di ayatnya Yesaya pasal 12 ayat 2 dan 3, sungguh Allah itu keselamatanku, mata air keselamatan. Kemudian Yohanes pasal 4 ayat 14. Dan Yohanes pasal 7 ayat 38 sampai 39, ya. Jadi demikian, saudara-saudari, pelan-pelan ya kita menikmati satu bagian sehingga apa? Semua kekayaan itu menjadi suplai bagi kita, ya. Kemudian di C dan D ini adalah jalannya melalui apa, saudari? Menyeru nama Tuhan. Dan di garis besar ini kita melihat ternyata bukan menyeru nama Tuhan, bukan cukup oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus 3 kali sudah menyeru nama Tuhan. Ini bukan menyeru dengan kegirangan, saudari. Nah, di D ditambahkan, ya, diuraikan lagi, menimba air dari pancaran air keselamatan ilahi ini mencakup bertobat, ya, berpaling kepada Tuhan, menyeru, bernyanyi, bersyukur, memuji, dan memberitakan perbuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, inilah tadi kidung yang kita nyanyikan, ya, dari sini. Ayatnya adalah Yesaya pasal 12 ayat 2-6. Ayat 3 mengatakan, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Ayat 4, bersyukurlah, panggilah namanya, beritahukan perbuatannya, masmurkanlah, ya, berserulah, bersorak-sorailah. Jadi ini limpah, saudara, ya, bukan hanya menyeru nama Tuhan secara mekanik,
tapi betul-betul menyeru dengan limpah, menyeru dengan bersyukur, menyeru dengan berteriak, menyerukan namanya, memberitahukan perbuatannya. Nah, saudari, kalau Anda dahaga, kalau Anda merasa tidak puas, cobalah ya memberitakan perbuatan Tuhan, memberitakan Injil. Ya, saudari, orang yang pertama dipuaskan adalah orang yang memberitakan Injil. Ya, karena apa? Seperti di sini dikatakan, beritahukanlah perbuatannya. Inilah cara kita minum, saudari. Amen. Kita lanjutkan. Nah, kita rangkum poin-poin ini. Jalannya adalah melalui berseru, yaitu menimba air dari mata air keselamatan dan minum dia. Lalu prosesnya, ini tadi, agar dapat kita nikmati Allah Tritunggal melalui proses menjadi Roh pemberi hayat sebagai air hayat. Bapa sebagai mata air, Kristus sebagai pancaran, Roh itu adalah alirannya. Nah, agar kita bisa meminum dia, kita harus menimbanya melalui apa? Menyeru, bertobat, bernyanyi, bersyukur, memuji, dan memberitakan perbuatan Allah yang menyelamatkan. Ya. Jadi demikian saudari, ini sudah kita sudah bisa menggunakannya sebagai bahan tutur sabda ya, secara singkat. Kemudian B, saya besarkan, ketika air hidup itu masuk, nah setelah kita minum, apa yang terjadi saudari? Ketika air hidup itu masuk, air hidup itu akan meresap, melewati seluruh diri kita, dan diasimilasi oleh kita, menyebabkan kita dirawat, ditransformasi, diserupakan, dan dimuliakan. Ya, amen. Jadi hasilnya adalah membuat kita dirawat, ditransformasi, dan dimuliakan. Kemudian lanjut C. Saya besarkan. Air yang akan kuberikan, ini adalah kutipan dari Yohanes pasal 4 ayat 14, menjadi mata air. Ya, di sini dikatakan menjadi mata air, terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Nah, ini kita harus menggali lebih dalam lagi. Di poin 1 dikatakan Allah Tritunggal mengalir. Yang kedua, ke dalam hayat yang kekal, ke dalam hidup yang kekal. Apa artinya? Ya, ke dalam hidup yang kekal artinya adalah menjadi Yerusalem baru, totalitas dari hayat kekal. Ini yang diuraikan di dalam. Jadi di C ada ayatnya, di 1, 2, 3, 1, 2 A dan B ini adalah uraian, penjabaran dari ayat di atas supaya kita memahami ayat itu. Kemudian ya sama seperti tadi prosesnya, kita buat oret-oret, catatan kecil sebagai kesimpulan dari bagian itu, pengaliran Allah Tritunggal sampai kepada totalitas hayat kekal Yerusalem baru. Kemudian kita lanjutkan D, sasaran Allah dalam menjadi mata air. Nah, ini karena berbicara sasaran Allah, ekonomi Allah, maka saya tandai dengan warna yang biru ya, sesuai dengan yang bagian atas tadi. Sasaran Allah dalam menjadi mata air hidup adalah untuk menghasilkan gereja sebagai pertambahannya. Jadi ini tujuannya, saudari, menghasilkan gereja sebagai pertambahannya untuk menjadi kepenuhannya bagi ekspresinya, hasrat hati, perkenan Allah dalam ekonominya. Nah, kita boleh simpulkan, menghasilkan gereja sebagai pertambahan, kepenuhan, dan ekspresinya. Lalu E, tidak ada apapun selain Allah sebagai mata air hidup bisa meleraikan dahaga kita dan memuaskan kita. Tidak ada apapun selain Allah yang disalurkan ke dalam kita yang bisa menjadikan kita pertambahannya bagi ekspresinya. Ya, ini jadi ada dua hal, meleraikan dahaga dan memuaskan kita. Kemudian satu lagi adalah menjadikan kita pertambahan dan ekspresinya. Ya, kita bisa tuliskan meleraikan dahaga dan memuaskan kita. Ini adalah tujuan dari kita minum dia sebagai sumber air hayat itu. Kemudian F, ketika kita perlu menyadari bahwa ketika umat Allah kekurangan roh hayat sebagai air hayat, mereka akan memiliki masalah. Jadi di sini perhatikan, kekurangan memiliki masalah. Memiliki kelimpahan, masalah di antara mereka dan dengan Allah diselesaikan. Amen.
kita boleh ringkas, menyelesaikan masalah mereka dan masalah dengan Allah. Ini adalah hasil dari kita minum Dia. Oke, kita selesaikan 1 Romawi 2, saudari, ini ada inti yang pertama. Jadi dari rangkuman-rangkuman singkat yang kita tuliskan di samping garis besar yang ada, kemudian kita bisa merangkumnya menjadi satu naskah tutur sabda singkat, saudari. Ya. Nah, ini sudah melalui proses ya DBH, ya, kita doa bacakan, kita pelajari, kita mengerti, kita renungkan, sampai kemudian kita menemukan outline singkat semacam ini. Ya. Jadi saya boleh bacakan di sini. Perkara inti yang pertama, Allah adalah sumber air hidup. Dia ingin kita mengambil Dia sebagai sumber air hidup untuk memuaskan kita bagi kenikmatan kita. Jalannya adalah melalui kita menimba air dari mata air keselamatan dan minum Dia. Prosesnya agar dapat kita nikmati Allah Tritunggal perlu melalui proses menjadi Roh Pemberi Hayat sebagai air hayat. Allah Bapa adalah mata air, Kristus adalah pancaran, Roh itu adalah aliran. Ya, jalan untuk kita menimbanya adalah melalui menyeru, bertobat, menyanyi, bersyukur, memuji, dan memberitakan perbuatan Allah yang menyelamatkan. Hasilnya, yang pertama, membuat kita dirawat, ditransformasi, dimuliakan. Kemudian, pengaliran Allah Tritunggal juga sampai kepada totalitas hayat kekal, yaitu Yerusalem baru, yang akan menghasilkan gereja sebagai pertambahan, kepenuhan, dan ekspresinya. Dan juga akan meleraikan dahaga dan memuaskan kita. Juga menyelesaikan masalah kita dan masalah kita dengan Allah. Ya. Jadi ini adalah rangkuman ya, dari berita pertama. Nah, nanti saudari waktu breakout room, coba setelah saudari doa bacakan DBH ya, doa bacakan, belajar, dan hafal. Nah, butir-butir ini saudari tolong bagikan ya, bicarakan kembali kepada saudari yang lain. Jadi di akhir sesi nanti kita harapkan saudari bisa mengutarakan, membicarakan isi dari kitab Yeremia ini apa intinya ya. Ada 3. Yang pertama, Allah sebagai sumber mata air. Kedua, dan ketiga, dan seterusnya ya. Amen. Saya lanjutkan. Nah, setelah kita menyelesaikan Romawi 2, kita akan bisa menjawab pertanyaan kedua. Bagaimana Yeremia 2 pasal 13 memperlihatkan maksud Allah dalam ekonominya dan bagaimana kita dapat melaksanakan maksudnya. Ya. Jadi maksud Allah dalam ekonominya adalah untuk menjadi mata air, sumber air hidup untuk memuaskan kita bagi kenikmatan kita. Dia ingin kita mengambil Dia sebagai sumber mata air diri kita. Satu-satunya cara untuk mengambil Allah sebagai mata air adalah minum Dia hari demi hari. Ya. Amen. Baik, kita mungkin agak cepat. Inti kedua, aspek lain dari kitab Yeremia adalah penyingkapan akan apa adanya diri kita dalam kondisi kita yang jatuh. Ya. Di sini tadi Saudara Cheng Hin juga sudah menyebutkan kondisi kita yang jatuh, yang di poin A ya, kita melihat, saya mungkin perlu agak cepat, saudari. Kondisi manusia yang jatuh, pertama di poin A kita melihat apa? Hatinya licik dan hatinya sudah membatu, ya, mengeras, saudari. Ya, bukan hanya licik, jahat, tapi juga sudah mengeras. Ya. Kemudian nah, ini ada poin penting di angka 1 ya, 3A1. Bahkan mengenai perkataan hati manusia yang licik dan membatu, ini berhubungan dengan ekonomi Allah, dengan penyalurannya. Bagaimana orang sudah dikatakan hatinya licik, membatu, kemudian apa hubungannya dengan ekonomi Allah? Ya, saudari.
Kita lanjutkan ya. Walaupun hati manusia itu rusak dan licik, kondisinya membatu, bahkan hati yang seperti itu bisa menjadi loh-loh yang padanya Allah menuliskan hukum hayatnya. Puji Tuhan, saudara. Ini adalah satu kabar sukacita ya. Jadi Tuhan tidak membiarkan kita terus di dalam keadaan yang hatinya licik, mengeras ya. Tapi melalui ekonominya, penyalurannya, Allah mau menjadikan hati kita yang demikian ini loh-loh ya. Yang di atasnya Allah itu mau menuliskan hukum hayatnya. Nah, ayatnya di Yeremia pasal 31 ayat 33. Ini ayat kunci di dalam Romawi 2a ini ya. Dan juga 2 Korintus. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ya. Jadi ayat ini menjadi referensi, mendukung mengapa outline ini dikatakan apa? Walaupun hati manusia licik, membatu, tapi melalui ekonomi Allah, penyalurannya, Allah bisa menuliskan hukum hayatnya. Ya. Amen. Jadi ayat yang kedua ini menunjang yang pertama. Ini mewahyukan Allah memiliki jalan. Amen. Allah memiliki jalan membagikan dirinya ke dalam manusia. Masuk ke dalam manusia. Ini prosesnya ya. Menyebar ke dalam roh manusia. Menyebar dari roh manusia ke dalam hatinya. Jalan Allah menurut ekonominya menanggulangi hati manusia yang jatuh. Amen. Kemudian kondisi yang kedua, manusia yang jatuh itu adalah seperti di dalam Yeremia pasal 13 ayat 23. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat. Jadi kalau A itu kita melihat hati manusia yang licik, hati manusia yang keras. Nah di B ini kita melihat hati manusia itu melekat ya, tidak bisa berubah ya. Nah, tapi di sini kita sekali lagi juga melihat ada jalan keselamatan ya. Sifat yang tidak dapat diubah dan berdosa. Ini adalah kondisi hati yang kedua. Di dalam diri kita, oleh diri kita, dengan diri kita, kita tidak dapat diobati dan tidak dapat berubah ya, saudari. Nah, kita tunggu poin berikutnya. Bagaimana kondisi yang tidak mungkin berubah ini ternyata Tuhan bisa ubah. Jalannya adalah di poin C, saudari. Setiap orang yang benar-benar melihat visi Tuhan dalam kemuliaan, diterangi dalam hati nuraninya, mengenai kenajisannya, berapa banyak kita menyadari kondisi kita, bergantung pada berapa banyak kita melihat Tuhan. Jadi jalannya bagaimana, saudari? Jalan kita diselamatkan adalah melalui memandang Tuhan dan diterangi. Ya. Amen. Kemudian mungkin saya perlu skip. Ya. Di poin 2 mengenai bagaimana kita memandang Tuhan. Ya. Memandang Tuhan dan disingkapkan, kita akan semakin dibersihkan. Jadi melalui memandang Tuhan itu, kita semakin disingkapkan, dibersihkan, dan di dalam persekutuan kita dipelihara melalui pembasuhan oleh darah Tuhan. Ya. Dari sisi perjanjian baru, melihat Allah itu sama dengan mendapatkan Allah. Mendapatkan Allah adalah menerima Allah dalam unsurnya, dalam hayatnya, dan sifatnya. Ya, menjadi Allah dalam hayat dan sifat, tetapi tidak di dalam kealahan. Ini prosesnya. Nah, di sini ada yang penting, tadi Saudara Cenghin juga sudah mengutarakan, bagaimana memandang Allah, ini perlu, saudari, khususnya pada waktu penyegaran pagi, ya, kita bisa memiliki waktu untuk bersama dengan Allah dan tinggal di dalam hadiratnya, di dalam roh. Kemudian, melalui mendoa bacakan firman-Nya, berbicara kepadanya, berdoa kepadanya, ini menerima, menyerap kekayaan Allah di dalam diri kita di bawah transformasi ilahi. Jadi di sini kita melihat bukan hanya ada jalan keselamatan, tapi kita juga ada bagaimana menerapkannya. Ya.
Nah, kemudian semakin melihat Allah, mengenal Allah, mengasihi Allah, kita semakin membenci dan menyangkal diri kita. Kemudian kita rangkum di samping. Jadi penerapannya memandang Dia di dalam roh dan tinggal di dalam roh. Waktu penyegaran pagi, memiliki waktu bersama Tuhan, mendoa bacakan, berdoa, menyerap kekayaan Allah di dalam dan berada di bawah transformasi ilahi. Dampaknya semakin mengenal dan mengasihi Allah, semakin membenci dan menyangkal diri kita. Ya, sama seperti tadi, kita rangkum dan sekaligus menjawab pertanyaan ketiga ya. Apakah ayat-ayat Alkitab yang memperlihatkan hati manusia yang jatuh? Jadi ada Yeremia pasal 17 ayat 9, Yeremia pasal 13 ayat 23. Dan kemudian mungkin saya tidak ada waktu untuk bahas yang ketiga, tapi inti yang ketiga ini adalah Kristus ya. Kristus, apa adanya Kristus bagi kita. Ada 3 hal Kristus bagi kita. Yang pertama, dia adalah tunas adil bagi Daud dan tunas keadilan kita. Ini mengacu pada keilahian dan keinsanian Kristus ya. Kemudian di dalam keilahiannya dan dengan keinsaniannya menjadi kebenaran umat Allah ya. Lalu butir yang kedua, saya loncat ya, ini masih banyak sebetulnya butir-butir yang sangat penting, yang mustika. Yang kedua, tadi yang pertama Kristus menjadi kebenaran, baik secara objektif maupun secara subjektif, baik itu secara yuridis maupun organik. Nah, di B ini Kristus menjadi perjanjian yang baru, wasiat yang baru, ya, dan kemudian menjadi warisan. Nah, di B ini di bawahnya diuraikan apa perbedaan definisi dari perjanjian, wasiat, dan warisan. Ya, mungkin saya tidak ada waktu untuk membahasnya. Saya langsung loncat. Ini adalah prosesnya ya, melalui kematian, di dalam kebangkitan, di dalam kenaikan, di dalam ministry surgawi. Dia sebagai singa suku Yehuda, anak domba dan 7 roh. Bagaimana ini adalah dia dari perjanjian menjadi perjanjian yang baru, kemudian menjadi wasiat karena dia sudah mati dan bangkit, dan kemudian sebagai roh dia menjadi warisan yang bisa kita nikmati hari ini. Ya, ini adalah apa adanya Kristus bagi kita. Dan roh kita itu adalah rekening bank ya, dari semua warisan. Jadi jalan kita untuk menerima apa adanya Kristus bagi kita adalah melalui apa, saudari? Ya, melalui roh kita ya, sebagai rekening bank itu untuk mencairkan, ya, untuk menyalurkan semua warisan yang sudah ada di dalam Kristus itu bagi kita. Nah, realisasinya di poin 3, roh itu sebagai rekening bank ini. Nah, kemudian di butir 4, ya, ini penting, pusat isi dan realitas perjanjian yang baru adalah hukum hayat. Jadi setelah dia menjadi perjanjian, menjadi wasiat dan warisan, kemudian prakteknya, ya, intinya dari warisan itu adalah dia sebagai hukum hayat di dalam batin kita. Ya. Jadi bagian terakhir ini menjelaskan Allah menempatkan dirinya di dalam umat sebagai hayat, ya, dan menuliskan, dan hayat ini adalah satu hukum. Jadi tadi di Yeremia dikatakan Allah menuliskan hukumnya itu di dalam loh hati kita. Ya, inilah yang dimaksud dengan hukum hayat batini. Ya. Amen. Baik, saudari, karena waktu saya tidak bisa menjelaskan lebih detail. Jadi saya langsung simpulkan, pusat dan isi realitas dari warisan itu adalah hukum hayat batin, yaitu kuasa yang spontan dan prinsip yang otomatis
yang menurut essence adalah Allah Tritunggal yang melalui proses, yang menurut fungsi adalah kapasitas kuasa ilahi untuk melaksanakan ekonomi Allah. Dan tujuan dari hukum hayat batin ini adalah mengalahkan kita untuk menyusun kita menjadi anggota tubuh Kristus dengan segala fungsinya, yaitu menuliskan atau menerapkannya melalui bergerak di dalam roh kita, di dalam hati untuk mengukirkan dirinya ke dalam diri kita. Dan terakhir, hasilnya kita semakin mengenal, memperhidupkan Allah, menjadi Allah di dalam hayat dan sifat, bagi pertambahannya, perbesaran, kepenuhan, dan bagi ekspresinya. Amen. Jadi kita bisa buat rangkuman demikian. Nah, saudari, kalau kita setiap hari ya di dalam satu minggu, di garis besar itu kan ada hari pertama, hari kedua, dan seterusnya ya. Kita sehari demi sehari itu mendBHT-kan ya, mengunyah ya, mencerna, mengasimilasi sedikit demi sedikit sampai pada akhir pekan. Nah, itu menjadi satu yang sangat limpah ya. Jadi kita bisa berdoa, kita bisa memilih mana yang paling kita nikmati untuk kita bagikan pada hari Tuhan ya, melalui bertutur sabda. Jadi dengan demikian saudari, kita satu minggu kita menempuh satu penghidupan yang penghidupan DBHT ya, sehingga kita bisa bersatu dengan firman Tuhan, dan melalui firman Tuhan kita menyuplai dan membangun gerejanya. Amen. Demikian dari saya, saudari. Saya kembalikan ke moderator atau hostnya. Amen. Baik, saudari, puji Tuhan. Bagaimana dengan 2 kali kelas pengayaan ini? Mungkin banyak saudari yang belum terbiasa, tapi tidak masalah saudari, inilah adalah awal kita untuk belajar memasuki segala kekayaan pengajaran para rasul melalui 7 kali hari raya dalam setahun di dalam pemulihan Tuhan. Nah, saudari, saya ingin secara cepat saja supaya saudari bisa melihat hubungan dari berita 1, berita 2, dan apa inti dari berita 2 ya. Jadi saudari, dari 12 berita, berita pertama memberitahu kepada kita siapa Yeremia. Yeremia adalah nabi yang hatinya lembut, di mana dia esa dengan Allah yang berhati lembut. Kemudian berita kedua berbicara, Yeremia menulis kitab Yeremia. Di mana di dalam kitab Yeremia seperti buah kenari. Ada cangkang, juga ada isi. Cangkangnya berkaitan dengan segala sejarah Israel, orang-orang Israel yang telah meninggalkan Allah, berbuat kejahatan. Mereka bahkan terlibat di dalam penyembahan berhala-berhala. Sehingga Allah dengan keadilbenarannya menghukum, menghajar, tetapi juga dengan hati yang lemah lembut, bersimpati terhadap umatnya. Saudari, ini adalah cangkangnya. Tetapi malam ini kita tidak hanya melihat cangkang, terlebih kita perlu memperhatikan isi atau inti dari kitab Yeremia. Di mana intinya ada 3. Dan 3 ini adalah pengajaran lengkap Alkitab. 3 ini saudari cukup ingat 3 kata. Pertama kata Allah. Kedua kata kita. Ketiga kata Kristus. Pertama, Allah punya kehendak. Apa yang Allah kehendaki di diri kita? Yaitu Allah mau bukan kita berbuat banyak untuk Allah, tetapi justru Allah mau memberikan dirinya sebagai sumber air hidup. Kedua adalah kita. Bagaimana dengan kita? Kita adalah orang yang telah jatuh, berdosa. Hati kita licik, membatu. Bahkan kita punya kebiasaan-kebiasaan dosa. Bukan hanya punya sifat dosa, juga ada kebiasaan
berbuat dosa. Sehingga kita seperti orang Ethiopia, seperti macan belang yang di mana tidak bisa diubah kulitnya. Saudara-saudari, itulah kondisi manusia kita yang jatuh. Tapi puji Tuhan, bukan berarti Allah tidak ada jalan. Apa jalannya? Apa solusinya? Di mana Allah punya kehendak dan kondisi kita yang jatuh. Haleluya. Solusinya adalah Kristus. Apa adanya Kristus bagi kita. Karena itulah Kristus diberikan kepada kita dalam dua aspek. Sebagai keadil benaran untuk menyelesaikan perkara dosa dan dosa-dosa kita. Sehingga kita boleh mengenakan jubah keadil benaran dan itu membawa jalan masuk Kristus sebagai hayat ke dalam kita. Maka aspek kedua Kristus, dia adalah perjanjian baru Allah. Dia adalah perjanjian baru Allah, dia yang juga karena kematiannya, maka menjadi wasiat. Dan di dalam wasiat ini ada warisan. Dan apa warisannya? Haleluya. Sesungguhnya warisannya adalah Kristus sendiri. Dia adalah perjanjian baru itu, dia adalah wasiat itu, dan dia juga adalah warisannya sebagai hukum roh hayat yang ditanamkan ke dalam kita. Kemudian supaya kita makin diubahkan, makin hari makin serupa dengan dia, sampai akhirnya kita terbangun sebagai ekspresinya. Haleluya. Melalui Kristus sebagai adil benar Allah, sebagai perjanjian baru Allah, masalah kita terselesaikan dan Allah dipuaskan. Membawa kita bisa menggenapi apa yang Allah kehendaki atas diri kita. Baik, saudara-saudari, semoga contoh saya menghubungkan poin demi poin malam ini bisa saudara-saudari coba praktekkan di breakout room. Saudara-saudari, kita memberi waktu sekitar 15 menit untuk breakout room dan semoga saudara-saudari bisa menunaikan fungsi Anda di breakout room. Maka saya persilakan